Silakan Pak. Sudah ya? Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia atau IAKMI Provinsi Jawa Barat. Perkenalkan terlebih dahulu ya, saya Eje Bruhyat, saya jabatannya sebagai Sekretaris Umum. Kemudian di samping saya ini namanya Ibu Depi. Ibu Depi sebagai sekretaris satu ya, Bu Depi ya. Kemudian ketua umumnya itu Dr. Ahyani Raksanegara. Nah, kemudian selanjutnya biasanya apa sih IAKMI itu? Jadi selanjutnya IAKMI ya, Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia. Nah, IAKMI ini adalah organisasi profesi yang peduli terhadap kesehatan masyarakat. Nah, di dalamnya terdiri dari multidisiplin ilmu. Jadi kita itu dari berbagai lintas profesi. Ada dari sarjana kesehatan masyarakat, kemudian ada dokter, ada bidan juga, ada perawat juga. Hanya memang yang diutamakan kita yang mempunyai pendidikan atau latar belakang pendidikan kesehatan masyarakat, baik S1-nya, S2-nya maupun S3-nya. Nah, yang penting kita mau peduli terhadap masalah-masalah kesehatan masyarakat. Nah, kemudian dari itu banyak sekali kegiatan yang sudah kita lakukan. Pertama, kita ada seminar tentang STR ya, atau surat tanda registrasi. Kemudian kita juga ada seminar tentang kesehatan jiwa. Selain itu, kita juga pernah ada seminar tentang HIV/AIDS ya, menuju ending HIV/AIDS 2030. Kemudian untuk sosialnya kita ada IAKMI Peduli Bencana. Jadi pas kemarin ada bencana di Garut, di Sumedang, kita kirimkan tim untuk bantuan ke sana. Nah, kemudian IAKMI ini usianya sudah cukup tua, sudah 46 tahun. Nah, sehingga ini momentum kita. Momentum kita tanggal 22 Februari ini hari lahirnya Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat. Tepatnya hari kemarin. Nah, dari momentum ini kita mengadakan berbagai kegiatan dengan nama kegiatannya itu Aksi IAKMI Peduli. Nah, kegiatannya ini ada 3 rangkaian kegiatan. Yang pertama adalah pertandingan futsal ya, pertandingan futsal. Kemarin sudah dilaksanakan, kita mengundang ada 12 instansi ya. Ada dari Dinas Kesehatan, kemudian ada dari rumah sakit, dari Stikes, kemudian dari mitra-mitra kita, ada Pengcap ya, pengurus cabang. Oh ya, kita itu pengurusannya mulai dari pusat, sebutnya itu PP ya, pengurus pusat, kemudian Pengda, pengurus daerah, itu tingkat provinsi, kemudian Pengcap, tingkatnya kabupaten kota. Jadi kita sudah tersebar semua. Kemudian kita lanjut kembali ya, rangkaian hari ulang tahun IAKMI itu yang pertama tadi adalah pertandingan futsal. Itu tujuannya ya, kita memasyarakatkan olahraga kembali. Jadi kalau kita lihat jarang sekali orang yang sadar untuk olahraga gitu. Mungkin Bapak Ibu di sini juga bisa dihitung lah seminggu berapa kali olahraga gitu ya. Nah, padahal dalam kesehatan itu minimal kita berolahraga 30 menit gitu. Atau aktivitas fisik saya 30 menit. Jadi dengan tidak usah futsal, sebetulnya futsal itu sebagai salah satu saja pintu untuk kita sosialisasikan bahwa pentingnya kita berolahraga. Alhamdulillah kemarin sudah ada juaranya, juara pertamanya yaitu dari Rumah Sakit Hasan Sadikin. Kemudian yang kedua, kita ada kegiatan bebersih taman di Kota Bandung.
Dan kita fokuskan untuk bebersih itu di Taman Lansia. Bapak Ibu tahu mungkin ya letaknya di mana Taman Lansia. Jadi nanti kegiatannya itu akan dilaksanakan tanggal 25 Februari, hari Sabtu. Kita mengerahkan sekitar 100 sampai 200 orang ya untuk terjun di sana. Dan tidak menutup juga masyarakat, kita undang untuk ikut serta di sana. Kenapa sih kita bebersih taman? Pertama ya kita mendukung juga program pemerintah. Seperti kita ketahui pemerintah sekarang ini, khususnya Pak Ridwan Kamil, Pak Wali ya, sedang konsen membangun taman nih, banyak taman. Tapi kita survei ke beberapa taman, masih saja ada masyarakat yang tidak sadar untuk menjaga taman tersebut. Masih ada yang buang sampah di taman sembarangan, kemudian masih ada yang merokok di taman, kemudian masih ada yang coret-coret di taman. Nah, oleh karena tersebut ya kita dari Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat mencoba mengajak, dan mudah-mudahan masyarakat menjadi sadar bahwa lingkungan khususnya taman itu bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tapi itu menjadi tanggung jawab masyarakat juga. Jadi kita tidak bisa mengandalkan itu mah sudah ada petugasnya. Justru kita masyarakatlah yang harus berperan serta menjaga taman tersebut. Ya, kita juga saling mengingatkan. Misalkan Bapak Ibu di sini melihat ada orang yang merokok di taman, ya kita tegur dengan baik-baik, diingatkan. Jadi yang menegurnya sopan, yang ditegurnya juga kan enak juga gitu. Bahwa karena taman itu ya termasuk lingkungan yang harusnya bebas dari asap rokok gitu ya. Ya Bu Nila dari ya. Untuk tamannya nanti kita bukan hanya terlibat anggota IAPI saja. Jadi ada unsur dari LSM, ada grafik ya di sini. Mungkin teman-teman pada tahu ada grafik yang ikut nanti di dalamnya. Kemudian juga termasuk ada di dalamnya ada gober, ikut, kemudian juga dari kelurahan dan dari kecamatan. Jadi memang bukan hanya dari IAPMI. Jadi kita dengan mitra-mitra. Selain tadi yang disebutkan oleh Bu Devi, dari puskesmas ada kita, dari kampus ada, kemudian dari rumah sakit ya Bu, dari LSM, dari pengurus cabang kabupaten kota kita kumpul di sini. Tujuannya ya tadi seperti yang disampaikan, sebetulnya dengan ini sebagai awal supaya masyarakat juga menjadi sadar. Jadi kita tidak hanya menyalahkan pemerintah, nih kenapa tamannya ini jadi kotor, jadi tidak terurus. Justru kita sebagai masyarakat ya mari bersama-sama kita menjaga lingkungan khususnya di Kota Bandung sini. Kemudian rangkaian yang ketiga kita ada seminar dan deklarasi tentang kawasan tanpa rokok. Temanya yaitu gerakan menuju masyarakat sehat tanpa rokok. Nah, itu dilaksanakan pada tanggal 26 Februari, hari Minggu. Jadi hari Sabtunya kita bebersih, hari Minggunya kita ada seminar tentang kawasan tanpa rokok yang akan dilaksanakan di gedung Serbaguna Balai Kota di sini. Jadi Bapak Ibu juga kalau mau hadir ya silakan, itu lebih baik. Kita yang hadirnya pesertanya mulai dari anak-anak SMP, anak SMA, kemudian mahasiswa, tenaga kesehatan dari puskesmas, rumah sakit, dosen-dosen, kemudian dari tokoh masyarakat ya, ada dari MUI juga, dari Muhammadiyah, dari NU, kita semua undang. Ada deklarasi. Karena di akhir nanti kita ada deklarasi, jadi ada penandatanganan komitmen agar kita nanti bisa mendukung program kawasan tanpa rokok. Nanti mungkin dari Dinas Kesehatan juga, karena kita sinergis juga dengan Dinas Kesehatan khususnya di Kota Bandung ya Bu. Jadi ini program bersama.
Nah, kita peran-peran di program kawasan tanpa rokok yang awal sekarang ini adalah mendorong untuk adanya regulasi, baik itu perwal maupun perda. Mungkin yang lebih dekatnya perwal ya sekarang. Perwal, mudah-mudahan tidak terlalu jauh ini keluar peraturan wali kota tentang kawasan tanpa rokok, supaya kita juga mempunyai kekuatan hukum dalam menjalankan program kawasan tanpa rokok ini. Karena seperti kita ketahui, kenapa sih kita concern di rokok? Coba saja Bapak Ibu lihat di masyarakat umum sekarang yang mengkhawatirkan itu perokok itu bukan hanya orang-orang dewasa ya, anak-anak juga sudah banyak yang merokok. Anak SD aja. Kalau SMP mungkin sudah tidak aneh ya, sekarang anak SD saja sekarang sudah banyak yang merokok. Kemudian perempuan, mudah-mudahan kalau perempuan di sini nggak merokok ya. Perempuan katanya gaya kalau merokok. Wah, itu sudah banyak penelitian juga yang membuktikan bahwa anak-anak dan perempuan itu banyak yang merokok. Nanti dari Dinas Kesehatan mungkin datanya lebih lengkap. Kemudian banyak juga yang merokok di dalam rumah. Jadi kakeknya itu sayang sama cucunya, jadi sambil gendong sambil merokok. Nah, kalau kita istilahnya itu membunuh cucunya, gitu kan, sama dengan membunuh cucunya gitu ya. Membunuh secara perlahan. Karena ya dilihat saja di bungkus rokok itu kan sudah jelas ya, rokok membunuhmu gitu ya. Rokok dapat menyebabkan penyakit apa-apa. Ya, Bu Devi, dan banyak juga mungkin ya dapat menyebabkan berbagai. Sambil nyambung ya, kenapa kita mengarahkan ke KTR, kawasan tanpa rokok? Sebetulnya di KTR itu banyak tempat-tempat umum yang dikawal dalam perda, bukan perda ya, undang-undangnya. Salah satunya adalah sarana kesehatan swasta yang jelas-jelas memang harus bebas dari asap rokok. Misalkan salah satunya adalah puskesmas. Sekarangnya dilihat mungkin untuk melarang juga rada susah. Jadi dengan adanya paling tidak media secara kita bisa memberikan satu wawasan kepada masyarakat bahwa mereka tuh kalau mau merokok untuk dirinya sendiri lah nggak apa-apa, tapi tidak juga untuk orang lain gitu. Karena kalau kami dari pihak kesehatan banyak kasus pneumonia yang diakibatkan oleh salah satunya faktor pendukungnya adalah merokok di rumahnya. Dan ini terjadi banyak anak-anak kecil. Kalau kita lagi pelayanan kesehatan, misalkan di puskesmas, itu penyakit ISPA, anak-anak, balita, kasusnya pneumonia itu tertinggi karena orang tuanya merokok dan anaknya terpapar. Nah, itu menjadikan suatu buat kita dilema rasanya kalau sampai kita bicara sama orang tuanya, bapak mah yang merokok, tapi jangan sampai ditular ke anak-anaknya. Silakan bapak yang merokok sakit-sakitnya, tapi jangan juga ditularkan pada anaknya. Itu sering kita seperti itu. Kita kaitkan juga dengan sekarang tuh kalau rokok dikaitkan dengan rumah sehat ya. Saya bicara tentang rumah sehat. Kenapa? Karena di perkotaan udah lahannya udah sempit ya. Kemudian juga ada mobilitas tinggi-tinggi dari urbanisasi besar-besaran dari kampung ke kota, dan mereka hanya untuk bekerja. Rumah yang mereka tempatin itu kecil-kecil, misalkan hanya 3x4 dengan dihuni 4 orang, dan di dalamnya ada perokok. Dan itu ada balita tuh paling sering terkena dengan ISPA atau infeksi saluran pernapasan akut. Salah satunya adalah pneumonia. Kalau kita teliti di puskesmas, itu angka tertinggi adalah ISPA, penyakit tertinggi ISPA. Dan kebanyakan sebagian besar adalah resiko pendukungnya adalah dengan merokok. Jadi kenapa kita concern, Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat ini concern di tobacco control ya. Jadi salah satunya seperti itu. Tadi Pak Ejen sudah cerita bahwa
di anak-anak kecil sudah mulai, terutama di SD. Kita kerjasama sebetulnya salah satunya adalah ternyata salah satunya adalah UKS. UKS, hafal ya UKS? Saat sekolah. Itu adalah salah satunya, di dalamnya ada PHBS, dan PHBS isinya salah satunya adalah tidak merokok di sekolah. Kita kerjasama dengan UKS, termasuk juga dengan IAKMI. Kita memberikan satu materi buat mereka. Kenapa merokok ini dimasukkan di dalam PHBS tatanan sekolah. Itu salah satunya karena kita udah tahu ternyata anak kelas 4 SD kemarin kita baru melatih anak-anak dokter kecil. Mereka teman-temannya ternyata kelas 4 sudah mulai. Itu di perkotaan, apalagi di pedesaan, terutama di daerah-daerah yang pegunungan, karena mereka sudah terpapar, terbiasa di orang tuanya, kakek neneknya. Dan kemudian tadi Pak Ejep udah cerita ya bahwa kebanyakan kita bukan mendiskreditkan supir angkot, pada umumnya mereka kan perokok, dan emang mereka tidak terasa sambil menggendong anaknya, sambil nyupirin itu bisa asap rokoknya masuk ke anak-anak. Dan itu kasus kemarin datang ke pelayanan kami bahwa anaknya sakit ini. Ternyata kita telusuri salah satunya si bapaknya lah yang sering menggendong si anaknya kemana-mana sambil merokok. Ya, Pak Icet, ya betul Bu. Memang tambahan lagi ya. Jadi betul sekali kata Bu Devi. Jadi banyak dampak terutama dampak kesehatannya. Kita lebih konsennya ke dampak kesehatan bagi banyak perokok yang mengistilahkan bahwa merokok itu hak ajasi katanya. Yang tidak merokok juga punya hak gitu kan ya, untuk bebas dari asap rokok. Jadi kita bukan melarang merokok, tapi ya yang perokok itu harus tahu diri gitu ya, di mana harus merokok. Jangan di rumah banyak. Rumah yang jika punya istri, punya anak, merokok di dalam rumah, itu kan sama juga dengan meracuni keluarga. Jadi ya sekali lagi kita concern di rokok ini ya karena tadi banyak dampak negatif yang ditimbulkan akibat rokok tersebut. Kami juga mohon dukungan dari semua. Mari kita sosialisasikan program kawasan tanpa rokok ini. Kami dari Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat dan Dinas Kesehatan Kota Bandung sudah beberapa tahun ini memang concern program kita ke arah sini. Ya mudah-mudahan dengan momentum hari ulang tahun IAKMI ini ya menambah gaung supaya program kita ini bisa dikenal oleh masyarakat sekarang. Barangkali untuk sementara itu saja yang bisa kita sampaikan. Selanjutnya mungkin ada tanya jawab atau ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon maaf terlambat karena memang ada kegiatan lain ya tidak kalah pentingnya dengan ini. Ini saat ini kita lagi bicara KTR ya. KTR itu gampang kedengarannya, tapi susah penerapannya. Banyak orang yang membutuhkan ini perlu ya, tapi banyak orang juga yang menganggap itu nggak perlu. Kalau kita bicara KTR kan tadi itu pasti mau tidak mau berbicara masalah perilaku, kebiasaan masyarakat kita. Saya sebelum memandang tentang itu, bahwa saya cuma melihat bahwa untuk Kota Bandung, perilaku merokok itu sudah menghabiskan anggaran yang cukup besar. Ini kan wartawan semua biasanya rajin ngebuka ini data, coba cari data di statistik tahun 2014-2015, cari pola belanja masyarakat Kota Bandung. Yang pertama adalah belanja barang jadi, bahan jadi. Ini kan kalau statistik membagi antara makanan dan non makanan ya. Kita nggak usah lihat non makanan, tapi kita lihatnya non makanan ya. Yang makanan itu yang pertama kali adalah belanja paling tinggi, belanja beli makanan jadi.
Yang kedua apa coba? Yang kedua belanja rokok dan sirih. Jadi belanja rokok, tembakau dan sirih. Aduh, itu ya belanja kedua. Setelah itu baru belanja padi-padian, kemudian belanja terus ke bawah, belanja ikan, daging, buah, bawah terus. Buah sayur tuh paling bawah. Bayangkan, bisa dibayangkan kalau misalnya belanja makanan masyarakat Kota Bandung nomor 2-nya tuh belanja rokok gitu ya, bisa kebayang itu bagaimana perilakunya gitu. Dulu saya termasuk orang yang kalau melihat yang ngerokok nanya, ih masih tuh ngerokok. Saya mungkin orang di kantor-kantor tahu lah ya, di kantor itu ngerokok ya, saya biasa suka saya langsung tegur, kamu nggak boleh ngerokok. Nah pas akhir tahun kemarin saya ikut pelatihan, ternyata orang perokok itu tidak boleh dibenci, tapi harus dikasihani, karena perokok itu adalah penderita, dia tuh sakit gangguan jiwa. Tapi ini serius, jadi ada bagian kan gini, otak itu, jiwa itu ada yang murni kejiwaan, ada yang murni ada kegangguan di bagian otaknya. Sama dengan orang yang narkoba. Narkoba itu kan kita tidak selalu narkoba tuh kita jangan menjauhi mereka, tapi mereka adalah penderita yang harus kita raih. Sama dengan penderita HIV/AIDS, sama dengan penderita yang cenderung orang tuh menjauhi, termasuk yang rokok juga seperti itu. Nah sekarang ini saya ngajakin ke orang-orang kesehatan. Justru ketika kita melihat orang penderita yang ada orang merokok, kita langsung timbulkan dalam pikiran kita, dia tuh bukan orang yang harus dijauhi, tapi orang yang harus kita rangkul. Kita kasih tahu ada bagian di otaknya yang sudah mulai rusak, sehingga dia tidak bisa tenang, dia merasa tidak tenang ketika tidak merokok. Padahal dengan dia merokok, justru bagian itu akan semakin rusak. So ini saya nggak tahu di antara bapak udah ngerokok atau enggak ya. Tapi kalau mau jujur, aduh saya pengen ngerokok, gelisah ngerokok gitu. Ketika ngerokok itu bukanlah tenang, saat itu mungkin katanya begitu berhenti akan tambah gelisah. Itu sama dengan orang yang namanya Sakau. Sama yang kena itu dia, aduh saya pengen ngegele atau pengen apa dia nyuntik atau apa, enak pada saat begitu selesai dia akan tambah. Nah ini sama rokok juga seperti, meskipun rokok itu tidak separah dengan narkoba, tapi hati-hati, rokok itu adalah penyebab penyakit yang lain ya jelas. Jadi segala sesuatu hampir bisa dihubungkan dengan rokok. Orang yang penyakit jantung, orang yang kanker, orang yang penyakit yang tidak jelas, pasti kalau ditanya merokok nggak sih? Iya. Memang tidak ada hubungan langsung, merokok akan menyebabkan gini-gini nih. Karena apa? Karena memang kerusakan yang dilakukan oleh rokok itu tidak seperti kalau kita kecelakaan langsung potong gitu, atau misalnya atau apa yang misalnya misal kecolok langsung sakit matanya, nggak seperti itu. Kalau rokok itu tidak. Rokok itu merusaknya itu sedikit-sedikit, organik sedikit-sedikit gitu ya, ke paru-paru tuh ditarnya itu nambah dikit. Mungkin saat ini kenanya paru-paru sebelah mana, tergantung gaya hisapnya gitu ya. Terus itu sedikit nanti numpuk. Tapi sebegitu organ itu terkena itu tidak bisa. Yang lebih nih, ada 4 organ yang kalau rusak tidak bisa diperbaiki. 1, otak. 2, jantung. 3, hati. 4, ginjal. 4 organ ini ketika rusak tidak bisa diperbaiki, dan itu 4-4-nya dirusak oleh rokok, dan itu nggak kelihatan gitu. Jadi kalau misalnya apa sih ini rokok tuh dengan penyakit apa, nggak bisa memang, karena itu sedikit-sedikit, karena saking sedikit-sedikitnya gitu ya, jadi nggak akan kelihatan, orang tidak merasa dia sakit. Nah saya sekarang mengajak ke masyarakat, terutama ke petugas kesehatan, penggerak anti rokok. Nah, biasanya saya juga dulu gitu, Bu Nila apa saya, Pak ini nggak rokok, gini-gini. Sekarang enggak, saya udah rubah mindset, dia tuh penderita sakit yang harus kita raih. Karena dia sakit harus diobati dong. Nah, diobati dengan apa? Nah, itu yang ini jadi PR kita semua. Kita bikin klinik rokok. Dan ketika orang rokok itu tidak bisa sekali datang, tidak. Namanya psikologi, jadi seperti orang sakit jiwa. Orang sakit jiwa tuh nggak bisa sekaligus datang. Jadi kita obati, kita pendekatan, jadi rokok itu adalah output yang keluar. Jadi kalau kita
kita obati outputnya rokoknya, sementara masalahnya menyebabkan dia merokoknya tidak kita obati, itu nggak akan pernah selesai. Jadi itu PR kita nih, petugas kesehatan. Jadi kita ubah mindset kita bahwa perokok itu bukan orang yang harus kita tinggalkan, tapi yang harus kita raih. Dulu saya termasuk orang yang nggak tahu ngapain sih ada setiap kan sekarang ada kewajiban ya, ada kewajiban setiap tempat itu harus ada ruang merokok. Saya termasuk orang yang menentang dulu, ngapain itu? Terus akibatnya sekarang orang-orang tuh melesep-lesep merokok. Saya tidak bisa menilai gitu ya. Nah sekarang mah di setiap kantor ada merokok, ketahuan siapa sih yang suka di sana, oh berarti dia perokok. Jadi sasaran yang harus kita kita itu jelas. Siapa sih yang harus kita kita intervensi, kita dekati dan sebagainya. Namun jangan lupa selain ada kawasan yang untuk merokok, jadi saya sih menghimbau semua orang yang terbiasa merokok, gunakanlah ruangan seperti itu gitu. Biar nanti orang melihat, oh iya itu dia, memang dia itu harus dibantu. Itu harus dibantu dan tidak hanya. Nah, itu buat perokoknya. Nah, sekarang untuk yang tidak merokoknya, kita tentu ada kawasan tanpa rokok. Kenapa sih kawasan tanpa rokok? Saya pikir tadi udah selesai semua lah ya. Tapi saya kira Bu Nila bawa ininya nggak posternya. Jadi Bapak kalau misal ini menirup ya, itu cuma ada 104 racun. Tapi begitu dihembuskan, teroksidasi, tercampur dengan karbon segala macam di paru-paru yang bersangkutan, keluar lagi dari 104 racun menjadi 1.500 racun. Kenapa orang yang perokok pasif itu lebih bahaya dari perokok aktif? Karena apa? Kecuali kalau yang perokok aktifnya gini nih, perokok kan suka ada perokok perokok aktif yang pelitnya gianya dikalaukan dikit kan ada ya. Kalau itu masuk aya kan, itu mangga itu berarti dinikmati semua ya racunnya ya. Tapi kadang-kadang ada itu kemana itu sebetulnya itu tidak dia tidak kurang bijak dia. Harusnya dia kalau begitu disedot, dikeluarin, makan lagi sama dia gitu kan, suka ada ya gitu. Dimakan semua itu dihisap semua. Jadi harus begitu. Nah itu jadi yang lebih bahaya adalah rokok yang Bapak Ibu yang harus kita ingatkan, mungkin ini kawasan tanpa rokok tidak akan ada manfaatnya kalau kita tidak meraih orang perokok. Itu mungkin nanti harus jadi seimbang ketika kita melakukan ini nggak boleh merokok, mereka sakit kok. Sama kayak kita HIV AIDS, ketika HIV AIDS pertama kali dimunculkan, orang-orang tuh yang HIV tuh gini-gini, orang tuh yang HIV tuh pada ngumpet kan, nggak ketemu gitu. Tapi begitu yang HIV itu orang yang harus hilangkan stigmanya, harus kita raih. Yang dimusuhi adalah HIV-nya, orangnya harus kita raih. Sama perokok juga gini, yang kita hilangkan adalah perilakunya, yang kita ininya sih orangnya harus kita raih. Nah itu yang kita minta ya, ayo kita raih perokok itu untuk apa sih masalahnya sampai merokok. Itu jadi inti kita. Inti kita kawasan tanpa rokok, iya itu harus di mana-mana kita ingatkan. Ketika ada orang yang merokok di luar kawasan tanpa rokok, kita ingatkan, Bapak jangan merokok di sini, jangan merokok di sana, gitu ya. Tidak keluar dari situ. Kan biasanya kalau dia ada satu ruangan terbuka, cuman bukan ruangannya, itu ada lokasi terbuka gitu, silahkan merokok di situ, ke mana-mana gitu ya. Dan ini mungkin yang harus kita ini kan, kawasan tanpa rokok itu sebaiknya dikelilingi sama ini lidah mertua. Nah, udah tahu pohonan lidah mertua? Lidah mertua itu adalah pohonan yang bisa menghirup ini racun rokok dan karbon dioksida. Jadi ini mungkin salah satu PR-nya. Selain kita sosialisasikan KTR, kawasan tanpa rokok, kita sampaikan, oke, kita tidak bisa menentang undang-undang yang mengharuskan menyediakan tempat untuk para perokok, tapi dikelilingi sama tanaman. Jadi si ruangan itu dikelilingi sekelilingnya sama lidah mertua teh, mah gampang ya itunya ya. Tambah tuh bisa ditrap ke kemana. Jadi ketika itu jadi udah sempat kemana langsung diserap sama tumbuhan. Nah ini yang kayak gitu, kayak ini yang mungkin yang kita ini. Setelah itu di samping itu mungkin kita perlu klinik merokok. Coba ini dibuat kayak gini. Tapi kan hesenya ya, kalau logikanya mah kan begitu. Tapi undang-undang kita tuh harus menyediakan memang tempat untuk merokok. Satu sisi saya dengan ada itu, tapi kita tidak bisa. Undang-undang membolehkan. Mangga sekarang yang harus kita sampaikan ke orang-orang adalah
So kalau merokok nggak boleh kemana-mana, harus di depan sana. Nggak boleh udah kasih tempat di sana masih di depan ini ngerokok, masih di ruang itu yang nggak boleh gitu. Ya, dan di tempat rokok yang di sana itu ditanemin seharusnya idealnya memang tidak boleh ada yang merokok lagi, tapi kan yang tadi itu ngerokok yang merasa hak dan sebagainya, dan kita juga nggak bisa. Jadi kita berikan ruang untuk yang merokok, tapi yang harus kita ingatkan kalau ada yang merokok, Pak, kalau merokok di sana, gitu kita bawa ke sana, dan kita mungkin ini aktivis KTR, kawasan tanpa rokok, harus paham betul ketika kita sini di mananya KTR ininya, di mana ya tempat ini rokoknya. Jadi kita jangan, kalau menurut saya jangan menentang sama sekali. Kalau orang ditentang, orang berapa udah defense ya, tapi kita tahu di sana ada peluang mereka. Jadi kalau kita ketemu orang di sini, Pak, yang tempat merokok itu di sana, gitu. Kita kasih tahu yang kita sosialisasi tempat merokoknya di sana, dan tempat rokok itu tugas kita adalah menanam yang tadi gitu. Bapak Ibu sekalian, kalau tadi saya udah sampaikan belanjanya di Kota Bantul nomor 2 rokok. Sekarang saya mau cerita tentang bahwa saat ini bahwa penyakit tidak menular di Kota Bandung tuh meningkat secara eksponensial, dan pembunuh tertinggi itu adalah stroke. Stroke salah satunya adalah akibat dari rokok. Kenapa sih bisa? Karena si rokok itu membuat suasana darah di kita itu tidak sehat. Banyak kuman yang menyebabkan si sel-sel darahnya itu tidak bebas bergerak, tapi mereka tuh rusak. Jadi kalau Bapak Ibu ngerokok atau kita rokok pasif atau tidak pasif, kalau misalnya eritrosit itu kan biasanya bulat ya, di tengahnya longgong, dan itu permeabilitasnya bagus, permeabilitasnya sangat bagus. Tapi begitu dia suka merokok, maka dia akan runcing. Nah, runcing itu akan menyebabkan gampang terkena penyakit. Itu kenapa? Dan orang yang suka merokok itu mudah menangkap radikal bebas. Radikal bebas itu apa? Radikal bebas ada hal-hal yang menyebabkan kanker. Makanya nggak bisa dibilang, Bu, rokok menyebabkan kanker, nggak bisa. Pertamanya rokok itu menyebabkan si sel eritrositnya tidak permeable dan tidak bulat bagus, dia akan menjadi runcing-runcing. Ketika runcing-runcing itu memudahkan adanya radikal bebas. Jadi emang saya mah merokok sehat-sehat baik, meren dia mah nggak pernah kena radikal bebas. Tapi kalau kita nih ya, saya misalnya kena, ada orang, saya kenapa takut sekali? Karena apa? Karena saya banyak di ruangan AC. Saya banyak makanan-makanan jadi. Sebenarnya saya nggak suka, tapi kadang-kadang buat saya tidak masak. Jadi saya nggak beli sosis, saya beli nugget. Itu siapa yang jamin makanannya? Kalau namanya jadi, siapa tahu ada zat-zat makanan dan pengawet dan sebagainya. Atau misalnya saya jalan di mana kena transportasi, atau misalnya saya karena suatu sebab, saya karena misal menghadiri pembakaran zat-zat yang harus dibuang, misal penerimaan pembakaran barang bukti, itu kan banyak sekali radikal bebas yang harus saya isep gitu kan. Belum lagi ada perempuan banyak pakai lipstik, pakai itu kan ada radikal bebasnya juga, maafnya. Tapi itu pakai lipstik juga kumaha gitu nya. Nah, itu kan sangat penting. Kenapa apa sih yang bisa menyebabkan? Nah, kalau radikal bebas teman-teman darah saya sehat, saya rada tenang. Tapi kalau darah saya udah rusak karena rokok, kena radikal sehat, kemungkinan terjadi kanker yang besar. Bisa terjadi kanker dimanapun bisa. Bisa di paru-paru, tidak semua di paru-paru ya. Bisa di payudara, bisa di apapun. Jadi saya mau cerita, yang namanya kanker paru-paru itu pasti orang yang kena kanker paru-paru 100% pasti pernah menghisap rokok. Tapi tidak semua orang yang merokok terkena kanker paru-paru karena prosesnya itu seperti itu. Nah, saya kira itu ada pertanyaan nggak kalau tentang KTR? Bu, saya dengar sedang merumuskan perwal tentang KTR. Oh iya, kita sedang merumuskan bisa maksudnya apa aja yang jadi apa saja yang ini kan ya. Oke. Kita tahu ya, kita perlu kawasan tanpa rokok itu perlu. Sebetulnya kawasan tanpa rokok itu dibutuhkan bukan hanya oleh mereka yang tidak merokok, tapi dibutuhkan juga oleh mereka yang merokok. Nah, itu yang harusnya kejadian. Karena orang kadang-kadang kalau kawasan tidak merokok tuh untuk orang yang tidak merokok saja gitu. Kalau orang yang tidak merokok juga itu dibutuhkan.
Kenapa? Karena diharapkan kan kalau misalnya orang yang tidak merokok itu kan gini, dia kalau biasa dia ngerokok kemana-mana, maka dia akan dimanapun dia akan kena udara yang tidak sehat. Nah itu pas dia ngerokok, dia di tempat orang yang tidak sehat, tapi begitu keluar dari situ, atau dia mendapat udara yang sehat. Jadi tolong digarisbawahi, KTR itu dibutuhkan bukan hanya oleh yang tidak merokok, tapi oleh perokok juga seperti itu, dasarnya seperti itu. Jadi semua orang harus mendukung ya. Kenapa begitu? Ya karena kan masa sih orang perokok harus seru 24 jam udaranya tidak sehat terus gitu kan, harusnya gitu ya. Nah, asap tembakau itu kalau cuma sedikit itu aman. Tapi kalau udah membatasi semua, itu akan menjadi tidak aman. Oh ya, saya sebelum ini sampai ke KTR, kan ini suka ada ini apa? Udah ini obat rokok itu diganti sama rokok elektrik. Itu Ya, itu aman tuh. Aman tuh. Ada di sini ya. Ada. Suka. Ada. Sama tidak aman. Bahkan kecenderungannya itu adalah lebih berbahaya, memungkinkan terjadinya kanker. Kankernya lebih tinggi ke nasofaringnya daripada rokok biasa. Memang tidak ada ediksinya, tidak ada, tapi penyebab kankernya menjadi lebih tinggi. Jadi ini mungkin yang harus sebelum kita lihat. Jadi KTR itu memang penting bukan hanya untuk yang merokok, tidak merokok, tapi juga untuk yang tidak merokok. Ini pentingnya bukan hanya buat orangnya, buat sirkulasi dan sebagainya. Dasar hukumnya apa? Dasar hukumnya mulai dari Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 itu tentang kesehatan. Itu tahu ya, ada kawasan tanpa rokok, yaitu fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat anak bermain, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja, tempat lainnya. Tadi mungkin sudah disampaikan ya. Oke, saya lewat ya dasar-dasar itu. Sekarang udah sampai mana? Nah, kalau yang namanya perwal, kalau perwal kan harus dilihat kebutuhan. Perwal regulasi itu dibentuk untuk kebutuhan. Apakah itu untuk kebutuhan masyarakat atau untuk kepentingan pemerintah? Nah, perwal rokok ini disusun karena kebutuhan masyarakat. Kenapa kebutuhan masyarakat? Pemerintah juga butuh. Tapi karena ini lebih untuk masyarakat, jadi masyarakat yang mendorong. Kan yang namanya aturan bisa dua-duanya ya, bisa dari masyarakat, bisa kalau dari masyarakat berarti inisiatif dewan, larinya kalau misalnya dari pemerintah dan eksekutif, inisiatif eksekutif. Nah, perwal ini sebetulnya kolaborasi antara dua-duanya. Nanti ada masyarakat, tapi memang kalau dari kita memang lebih susah. Kalau dari eksekutif harus ada kesadaran dari ini dulu, dari masyarakat. Nah, kebetulan kalau yang perwal itu dari masyarakat, sudah dari masyarakat. Selain dari fakultas, kita bekerja sama dengan fakultas, kita bekerja sama dengan beberapa LSM untuk penyusunan perwal ini. Dan kita sudah beraudiensi dengan Komisi D, dan Komisi D sangat mendukung. Dan kita sih berharap tahun ini perwalnya akan jadi, karena kajiannya sudah dibuat, LSM yang mendukungnya sudah buat, akademisnya sudah ada. Kita sedang mengajukan, mudah-mudahan nanti akan segera turun dalam beberapa bulan ini, karena kajiannya sudah ada, semuanya sudah ada. Diharapkan sih ya setelah perwal ini kita lihat ke depan bagaimana respon semuanya. Kalau misalnya ini kita akan kalau tidak salah nih LSM-nya tuh akan mendorong ke dewan untuk menjadi inisiatif dewan, akan diperda KTR seperti apa. Perda KTR itu memang dampaknya tidak hanya kawasan tanpa rokok, jadi bukan menyediakan ruang tanpa rokok, tapi ada lebih lagi, ada iklan rokoknya seperti apa, kebijakan Pemdanya terhadap iklan rokok, kebijakan Pemdanya terhadap hal-hal perdagangan rokok. Di kita kan sama sekali nggak ada ya. Kalau di luar negeri kan orang yang mau beli rokok tuh harus jelas-jelas di atas 18 tahun gitu. Kalau pakai baju nggak bisa. Kalau kita mah orang tuanya nyuruh anaknya kecil beliin rokok bapak. Nanti di perwal yang akan datang, di perdanya akan muncul. Tidak boleh ada yang dihukum bukan anaknya, tapi orang tuanya yang menyuruh dan orang yang menjualnya. Jadi kalau misalnya ada yang menjual, kita akan beri dampak itu. Kemudian sanksi. Nah, sekarang juga sanksi, misalkan sekarang tuh kita emang
kita memang sekarang yang kita lawan, bukan lawannya kita ini kan adalah perusahaan rokok. Kita punya aktivitas KTR, perusahaan rokok punya kebijakan tentang politik rokok, iklan rokok. Ini kan laporan semua, mangga dilihat, karena dulu saya juga aktivis. Itu ada kebijakan dari perusahaan rokok, itu kalau yang mengajukan pelajar dan mahasiswa 1 kali 24 jam wajib permohonan dikabulkan. Itu gitu. Emang itu udah SOP-nya mereka begitu. Jadi kalau ada sekolah dan mahasiswa ini mengajukan nih buat acara olahraga, minta dana ke Jarum kemana gitu ya, pasti 24 jam keterima. Itu karena SOP-nya seperti itu, dan itu kesepakatan mereka. Ya gitu. Nah, kalau ada gitu, apa yang harus dibuat kebijakannya? Kebijakan di kita adalah melarang semua sekolah meminta sponsor dari perusahaan rokok. Ya kayak gitu. Tidak memperkenankan penjualan, kan suka ada penjualan rokok di kantin, itu tidak boleh. Itu nanti isinya kurang lebih seperti itu. Cuman memang tahapannya seperti apa, kita sudah selesai kajiannya, kita sudah selesai audiensi kemana-mana, surat dukungan kita sudah kita keluarkan untuk para LSM dan fakultas yang ini penggeraknya luar biasa. Mudah-mudahan segera ini menjadi bahan dasar, segera dikeluarkan. Kalau penguatan sanksinya seperti selama ini kan yang sering disorot ini karena Sanksi dendanya kurang, enggak ini ya, Lemahnya gitu. soal iklan dan sebagainya. Nah ini nanti KTR mengatur sejauh mana? Kalau verbal mungkin kita belum sejauh itu, kecuali untuk ke-PNS-an ya. Kalau ke-PNS-an, Pak Wali tanpa perolnya Pak Wali udah ini itu sekolah yang ini dia mengingatkan kepada Kepala Dinas Pendidikan. Saya ingatkan kepada Dinas Pendidikan kalau masih ada sekolah yang beri ini kalau Pak Wali kan ke Kepala Dinas yang harus. Jadi tidak boleh ada sekolah. Sampai saat ini memang belum ada kajian hukum tentang tindak-tindak pidana itu, tapi kita akan muatkan itu. Paling kalau di verbal mah kita nggak bisa sanksi pidana yang berat ya, itu yang itu. Nanti kalau perda mungkin ya, ini sanksi jadi lebih kalah sanksi sosial. Jadi kalau misalnya udah dikasih tahu mungkin Pak Wali tidak akan datang ke acara itu kalau ada acara yang membiayainya rokok. Jadi Pak Wali sekarang gini, ini acara ini siapa aja yang dibiayain, pasti Bapak gitu. Ada rokok nggak? Nanya. Yes, ada nggak? Ada rokok nggak yang itu? Saat ini belum ada. Mungkin tambahan yang mengenai sanksi tentang KTR. Ya kebetulan saya sehari-hari kan ngajar juga di beberapa kampus, khususnya di kampus kesehatan. Memang kita di sana bebas asap rokok ya, tidak boleh mulai dari gerbang itu, bahkan kantin radius 200 meter kan tidak boleh menjual rokok, tidak boleh ada yang merokok. Nah pertama misalkan itu kalau sanksi sejauh ini sih tergantung instansi masing-masing gitu ya. Contoh saya ngajar di Stikes Dharma Husada yang sekolah kesehatan. Di situ kalau ketahuan dosen atau karyawan merokok itu dipotong gaji Pak di sana itu. Jadi ada sanksinya tegas itu sekali dan kena SP Bu, ada SP di sana. Kemudian kalau mahasiswa juga sama. Bahkan kalau beberapa kali ketemu ngerokok bisa di DO itu mahasiswa di situ. Dan tegas juga tadi, ya memang tidak boleh ada kegiatan-kegiatan yang sponsornya dari rokok, itu jelas tidak boleh. Banyak sekali kita ada beberapa event besar, perusahaan rokok itu bukan kita yang meminta, justru yang datang menawarkan untuk menjadi sponsor utama. Tapi ya kita komitmen bahwa ya kita tidak boleh ada sponsor dari perusahaan rokok. Jadi mengenai sanksi memang sejauh ini Pak masih diserahkan itu otonom ke instansi masing-masing. Kalau tadi Dr. Nina sebagai pimpinan Dinas Kesehatan Kota Bandung mungkin memberlakukan seperti apa gitu kan di lingkungan dinasnya, dan kita juga dari beberapa instansi ya tergantung dari pimpinannya. Bu, kalau misalkan di sekolah SD SMP banyak yang pedagang di depan SD SMP, ini mah kenyataan bukan bukan, karena di situ kalau iklan mah tidak ada asapnya, kalau iklannya tidak ada asapnya, kalau
yang berjualan sambil merokok, anak-anak beli itu sanksinya apa? Beli eceran gitu ya. Hah? Satu Iya, stick itu sebatang gitu. bakal dilarang nggak sih? Bukan masalah satu itu satu Iya. nggak jadi masalah. Cuman dia lagi dagang jualan Oke. sambil merokok. Ya, itu Kan ide. itu lebih Itu lebih ininya bukan Itu masih masalah. banyak Pak yang begitu ya Pak? Bukan ya, ini masih ada gitu saya ya? berbicara itu Iya. kan Iya. ya, dan nanyain sama ibu. Kebanyakan banyak. Bukan dia apa-apa. Waktu dulu Pak Wali Kota tidak diperbolehkan untuk berjualan di depan sekolah. Iya. Ternyata tidak bisa Bu. Silakan saja lah. Kalau bohong, wartawan bohong itu Iya, betul. silakan Iya. saja. Oke, Kenyataan. Bapak, terima kasih ini informasinya. Itu emang kita kita sadari itu Pak. Jadi saya sering juga sepanjang perjalanan saya dari sini ke kantor itu minimal 5 sekolah SD yang saya lewati. Dan itu emang seperti itu. Saya waktu itu kita ini tugasnya siapa gitu. Tugasnya siapa termasuk adalah orang akan yang memantau tugas pedagang itu adalah BPOM katanya kan gitu. Kita tuh tidak ada tugas itu, tapi kita tidak akan dibiarkan seperti diharapkan dalam Perda nanti seperti itu. Dalam Perda KT nanti akan diatur seperti itu. Dalam UKS itu orang itu tidak boleh seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Ejek. Jadi satu sekolah itu tidak boleh ada yang merokok siapapun, plus tidak boleh ada yang berjualan berdagang dalam radius 500 meter. Nah, itu jadi kalau aturan mana Bu? itu dari aturannya dari Diknas. UKS itu seperti itu. Lanjut, Mas. Pendidikan UKS. nasional. Jadi usaha kesehatan nasional itu kriterianya begitu. 500 Radius sekolah. Dari sekolah. Pak. Dari situ nggak boleh ada pedagang rokok. Bentuknya peraturan menteri atau apa? Peraturan menteri kayaknya bukan peraturan peraturan dulu tuh ada dia peraturan pusat apa ya, ada dulu tuh di UKS tuh ada di Diknas itu ada satu yang mengatur seperti jadi kriteria UKS itu bisa menang salah satunya itu rokok sekolah sehat. Sejauh mana itu diimplementasikan agak sulit kalau sekolahnya memang tidak ada keinginan untuk menjadi sekolah sehat. Nah itu tugas kita emang mengingatkan semuanya. Aturannya emang tidak ada sanksinya cuma bilang tidak boleh kalau tidak di situ nanti sekolahnya tidak menjadi juara, cuma itu aja gitu. Apakah yang itu menghukum atau itu tidak ada sama sekali. Nah diharapkan nanti setelah ada perwal ini nanti kita lanjut ke Perda itu akan dibahas semua. Perwal ada nggak Bu? Khusus soal Nggak ada. Perwal nanti nggak ada. Oh nanti perwal ini mungkin belum sampai ke situ ya, perwal ini nanti di Perda. Karena agak sulit perwal itu agak sulit menjangkau masyarakat untuk hal-hal sedetil itu gitu. Jadi kan ada perwal itu SK itu untuk apa, perwal itu untuk apa gitu. Kalau perwal kan lebih ke arah mengikat ke kita sebetulnya. Jadi tidak untuk kalau misalnya buat ke masyarakat memang harus Perda. Ini nyambung ke tadi masalah sekolah sehat ya. Di dalam sekolah tuh ada PHBS, salah satunya tidak merokok. Dan untuk mengacu sekolah itu menjadi sehat ada betul radius 500 meter tuh ada kawasan tidak boleh. Di antaranya pedagang yang di luar area itu tidak boleh. Jadi kita sisir kalau untuk sekolah sehat salah satunya kami punya sekolah sehat dan itu ada kader kawasan tanpa rokok itu dia punya kader KTR anak sekolah yang nanti dia akan menegur orang-orang yang masuk dalam lingkungan sekolah itu untuk tidak merokok di area mereka. Kemudian untuk hubungannya dengan tadi pedagang yang merokok, kalau sekolah sehat itu kan di dalamnya harus ada kantin sehat dan kantin sehat itu merangkul pedagang-pedagang yang di dalam tuh masuk ke dalam. Kalau udah masuk di dalam, kita bisa tahu si pedagang-pedagang itu nanti akan diberikan penyuluhan, kita akan kasihkan pengetahuan informasi tentang jajanan sehat. Salah satunya itu tidak boleh merokok pada saat dia menjajakan makanannya, dan itu biasanya kalau mereka sudah ada di dalam lingkungan sekolah sehat, pedagangnya pun akan mengikuti aturan itu. Karena sekolah itu ada komitmen, kamu boleh masuk ke area sini dengan syarat begini-begini, dan mereka harus tanda tangan. Kalau dia tidak mau keluar dari sekolah itu, nggak boleh. Jadi tegas dari sekolahnya boleh berdagang di situ dengan aturan main. Salah satunya adalah tidak merokok